Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julnur Fitriani Ginting, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Materi akuntabilitas dan nasionalisme. Sebelum saya masuk kepada materi akuntabilitas dan nasionalisme, saya akan menjelaskan nilai-nilai aneka. Nilai aneka ialah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Teman-teman bisa lihat mind mapping yang saya buat. Akuntabilitas itu terdiri atas 4 bagian, yaitu mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, konsep akuntabilitas, dan menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas mempunyai fungsi 1. Kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terdiri dari 2 jenis, yaitu akuntability vertikal, pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada institusi pemerintah yang lebih tinggi, contoh pemerintah pusat ke MPR. Horizontal accountability yaitu akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban institusi pemerintah kepada masyarakat luas, contoh KPK dan KPU. Konsep akuntabilitas memiliki 5 aspek, yaitu aspek hubungan, aspek orientasi pada hasil, aspek pelaporan, aspek konsekuensi, dan aspek perbaikan kinerja. Konsep akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Tingkatan paling rendah yaitu tingkatan paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan paling rendah yaitu akuntabilitas personal, merujuk kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, etika, dan moral. Akuntabilitas individu, lalu akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ada 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Juga memiliki 5 langkah. Lalu alat akuntabilitas terdiri atas 3, yaitu perencanaan strategis, contohnya rencana pembangunan jangka panjang nasional, kontrak kerja, dan LAKIP. Lingkungan kerja terdiri atas kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Lalu ini akuntabilitas dalam konteks. Lalu menjadi PNS yang akuntabel. Ada prinsip profesi PNS, perilaku yang diharapkan dari PNS, dan aset penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme merujuk kepada nilai Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila. Sila pertama yaitu sila tentang ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai ASN harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas, karena hal ini sangat penting untuk dilaksanakan. Karena ASN sebagai pelayan publik, yaitu melayani masyarakat sesuai tupoksi. Lalu, ASN sebagai pelaksana kebijakan. ASN yang profesional harus bekerja dengan penuh integritas. ASN sebagai sosok pemersatu bangsa, mendahulukan kepentingan bersama dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari situ, ASN mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.